Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang data, yaitu menganalisis jumlah pengunjung objek wisata di Jawa Barat berdasarkan jenis wisatawan. Laporan ini disusun oleh saya sendiri, Fataya Pratama, ada Khairunisa Nur Akila, dan Sarah Angelia. Oke, masuk yang pertama ada latar belakang. Peristiwa itu punya peran penting buat ekonomi di Jawa Barat. Di sini objek wisata banyak banget, mulai dari alam, budaya, sampai wisata buatan yang tersebar di berbagai daerah. Karena itu jumlah wisatawannya juga banyak, baik wisata lokal maupun mancanegara. Dari aktivitas wisata ini sebenarnya banyak terkumpul banyak data. Pemerintah Jawa Barat juga sudah menyediakan data resminya di Open Data Jawa Barat. Salah satunya data jumlah pengunjung objek wisata tiap tahun. Nah, kalau datanya cuma dilihat sebagai angka aja kan kurang ada artinya. Makanya data ini kita olah supaya bisa kelihatan polanya. Misalnya apakah jumlah eh, wisatawannya tuh naik apa cenderung turun dari tahun ke tahun. Bagaimana perbedaan antara wisatawan lokal dan mancanegara? Di mata kuliah ini, statistika terapan pengolahan data di saat ini bisa dilakukan pakai metode korelasi dan regresi. Dari situ kita bisa melihat hubungan antara waktu atau tahun dengan jumlah pengunjung wisatanya. Dan hasilnya juga bisa jadi gambaran kondisi pariwisata Jawa Barat ke depannya. Terus ada kedua, ada tujuan pengolahan data. Tujuan utama dari pengolahan data ini adalah untuk melihat apakah ada hubungan antara tahun dan jumlah pengunjung objek wisata di Jawa Barat berdasarkan jenis wisatawannya. Secara lebih spesifiknya, untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara tahun dan jumlah pengunjung wisata, untuk membuat model regresi yang menjelaskan pengaruh waktu terhadap jumlah pengunjung. Untuk melihat tren kunjungan, apakah dari tahun jumlah wisatawan cenderung meningkat atau justru menurun. Terus yang ketiga ada sumber datanya. Kita ngambil dari data yang digunakan adalah data sekunder dari portal Open Data Jawa Barat. Dataset ini berisi data jumlah pengunjung objek di berbagai kabupaten dan kota Jawa Barat berdasarkan ada jenis wisatawannya dan ada tahun pengamatannya. Dalam pengolahan data digunakan purso purposive sampling, yang artinya hanya data lengkap yang relevan yang dipakai, dan data kosong atau tidak lengkap tidak dimasukkan, supaya hasil analisa korelasi dan regresinya lebih akurat dan benar-benar menggambarkan kondisi pariwisata di Jawa Barat. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian metode. Metode statistika yang digunakan dalam pengolahan data pada tugas besar ini adalah analisis korelasi persen dan regresi linier sederhana. Analisis dilakukan untuk mengetahui hubungan serta pengaruh antara tahun sebagai variabel independen X dan jumlah pengunjung objek wisata di Provinsi Jawa Barat sebagai variabel dependen Y. Data jumlah pengunjung dianalisis berdasarkan jenis wisatawan, yaitu wisatawan Nusantara dan wisatawan mancanegara dengan menggunakan data yang telah diseleksi melalui teknik purposive sampling. Selanjutnya, bagian 4.1 analisis korelasi persen. Analisis korelasi persen digunakan untuk mengukur arah dan kekuatan hubungan linier antara variabel tahun X dan jumlah pengunjung objek wisata Y. Koefisien korelasi persen dinotasikan dengan R dengan nilai berada pada rentan kurang dari 1 hingga 1. Nilai R yang mendekati 1 menunjukkan hubungan positif yang kuat. Nilai mendekati kurang dari 1 menunjukkan hubungan negatif yang kuat. Sedangkan nilai
Mendekati 0 menunjukkan hubungan yang lemah atau tidak ada hubungan linier. Rumus koefisien korelasi persen adalah seperti yang digambar ini. Dengan X sama dengan tahun pengamatan, Y sama dengan jumlah pengunjung objek wisata, dan N sama dengan jumlah data pengamatan. Langkah-langkah analisis korelasi yang pertama itu menyusun pasangan data X dan Y-nya dari tahun dan jumlah pengunjung objek wisata. Yang kedua, menghitung nilai koefisien korelasi persen menggunakan rumus di atas atau dengan bantuan perangkat lunak pengolahan data. Yang ketiga, menginterpretasikan nilai koefisien korelasi untuk mengetahui arah dan kekuatan hubungan antara variabel X dan Y. 2.1 yaitu analisis regresi linier sederhana. Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk memodelkan pengaruh variabel tahun X terhadap jumlah pengunjung objek wisata Y dalam bentuk persamaan garis lurus. Model regresi linier sederhana dinyatakan dengan persamaan Y sama dengan A plus B X dengan Y jumlah pengunjung objek wisata, X itu tahunnya, A konstanta intercept, B-nya itu koefisien regresi. Nilai konstanta A dan koefisien regresi B dihitung menggunakan rumus di bawah ini. Langkah-langkah analisis regresi linier sederhana adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan data pasangan X dan Y yang sama seperti pada analisis korelasi. Menghitung nilai konstanta A dan koefisien regresi B. Menyusun persamaan regresi linier sederhana sebagai model hubungan antar tahun dan jumlah pengunjung objek wisata. Yang keempat, interpretasikan nilai koefisien regresi untuk mengetahui kecenderungan perubahan jumlah pengunjung objek wisata dari waktu ke waktu. 4.3 Langkah-langkah analisis korelasi persen produk momen SPSS. Yang pertama, kita buka dulu IBM SPSS-nya, kemudian klik file, open data, terus pada bagian file of type, pilih Excel. Kalian bisa pilih XLS atau XLSX. Selanjutnya pilih file. Ini tuh nama file kalian. Nama file saya dibuat sebagai disparbut out ya bla 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 jumlah pengunjung ke objek wisata jenis wisata. Lalu klik open. Pada dialog opening Excel data source, pilih set data yang berisi informasi tahun dan jumlah pengunjung objek wisata. Centang opsi read variable names from the first row of data, baru klik OK. Di tampilan data view, pastikan variabel yang muncul itu X-nya itu tahun dan Y-nya itu jumlah pengunjung seperti gambar di sini. Dan ini data view-nya, ini variabel view-nya. Setelah itu data siap, klik menu analisis, correlate bifurcate seperti pada gambar berikut. Setelah itu akan muncul tampilan lembar kerja correlation, memasukkan variabel yang dibutuhkan ke kolom variabel dan di checklist kolom persen seperti gambar berikut ini. Setelah itu klik OK, maka akan mendapatkan hasil dari analisis korelasi persen sesuai dengan gambar berikut ini. 4.4 yaitu langkah-langkah analisis regresi linier sederhana SPSS. Sama seperti yang sebelumnya, buka dulu SPSS-nya, kemudian klik file, open data, terus pada bagian file of tipe itu pilih yang Excel, bisa XLS atau XLSX. Selanjutnya pilih filenya, terus klik open. Pada dialognya Write Excel file, pilih set data yang berisi informasi tahun, jumlah pengunjung objek wisata, terus centang opsinya, baru klik OK. Ditampilkan data view, pastikan variabel yang muncul X-nya itu tahun, Y-nya jumlah pengunjung seperti gambar di bawah. Untuk melakukan analisis regresi, klik menu Analysis Regression Linear seperti gambar yang di bawah ini.
Baru selanjutnya untuk melanjutkan soalan tersebut kita masukkan variabel Y ke dependen dan masukkan variabel X ke independen seperti gambar di bawah. Selanjutnya, lanjut klik statics dan checklist bagian-bagian yang diperlukan, kemudian klik continue dan klik OK sesuai dengan gambar berikut ini. Setelah klik OK, maka akan muncul hasil analis regresi pada jendela output viewer seperti gambar di bawah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil pengolahan data dan pembahasan analisis korelasi persen. Yang pertama itu hasil pengolahan datanya. Baiklah, saya akan menjelaskan. Baiklah, Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil pengolahan data dan pembahasan analisis korelasi persen. Yang pertama itu analisis pengolahan data. Tabel korelasi. Tabel korelasi menunjukkan hubungan antara tahun X tahun dan jumlah pengunjung objek wisata Y jumlah pengunjung di Provinsi Jawa Barat berdasarkan 565 data pengamatan. Isi angka pentingnya yang pertama itu persen correlation, yaitu R sama dengan 0,053. Yang kedua itu sing 2 dikurang tailit sama dengan 0,212. Yang ketiga yaitu N sama dengan 565. Penjelasannya, nilai R sama dengan 0,053 menunjukkan hubungan positif dengan kekuatan sangat lemah. Artinya secara umum terdapat kecenderungan jumlah pengunjung objek wisata meningkat seiring bertambahnya tahun, namun hubungan tersebut sangat lemah dengan pola data yang cukup menyebar. Penjelasan yang kedua yaitu nilai sing 2 dikurang tailit itu sama dengan 0,12 lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa hubungan tersebut sangat tidak signifikan secara statistik. Sehingga kemungkinan besar hubungan yang terbentuk dapat terjadi karena faktor kebetulan pada data sampel. Demikian pada 565 data pengamatan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan linier yang signifikan antara tahun dan jumlah pengunjung objek wisata di Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, hasil pengolahan data dan pembahasan analisis regresi linier sederhana. Pembahasannya, analisis regresi linier sederhana dilakukan untuk mengetahui pengaruh tahun terhadap jumlah pengunjung objek wisata. Isi angka pentingnya yang pertama, R square sama dengan 0,03. Yang kedua, sig ANOVA sama dengan 0,212. B-nya 25.983,783. A-nya minus 51.579.134,7. N-nya 565. Penjelasan makna regresi. Nilai R square sebesar 0,003 menunjukkan bahwa variabel tahun hanya mampu menjelaskan sekitar 0,3% variasi jumlah pengunjung objek wisata. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor luar di luar modal. Yang kedua yaitu nilai sig pada uji ANOVA sebesar 0,212 lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa model regresi terbentuk tidak signifikan secara statistik. Koefisien regresi tahun bernilai positif yang berarti secara matematis terhadap kecenderungan peningkatan jumlah pengunjung seiring dengan bertambahnya tahun. Namun pengaruh tersebut tidak signifikan. Persamaan regresi yang diperoleh adalah Y sama dengan minus 51.579.134,7 ditambah dengan 25.983,783 error
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tahun tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah pengunjung objek wisata di Provinsi Jawa Barat. Hal ini sejalan dengan hasil pengolahan korelasi persen yang menunjukkan hubungannya sangat lemah dan tidak signifikan antara kedua variabel. Kesimpulan utamanya, berdasarkan hasil analisis korelasi persen, diperoleh nilai koefisien korelasi antara tahun dengan jumlah pengunjung objek wisata sebesar R sama dengan 0,053 dengan SIG 2 Tailit sama dengan 0,212 pada 560 data pengamatan. Nilai ini menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang sangat lemah dan tidak signifikan secara statistik antar tahun dan jumlah pengunjung. Hasil analisis regresi linear sederhana menghasilkan R kuadrat sama dengan 0,003 yang berarti hanya sekitar 0,3% variasi jumlah pengunjung dapat dijelaskan oleh variabel tahun. Uji ANOVA menunjukkan SIG sama dengan 0,12 kecil dari 0,05 sehingga model regresi tidak signifikan. Dengan demikian, perubahan tahun tidak terbukti berpengaruh secara statistik terhadap perubahan jumlah pengunjung objek wisata pada data ini. Yang kedua yaitu makna objek wisata. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan atau perubahan tahun tidak secara langsung diikuti oleh peningkatan jumlah pengunjung objek wisata. Jumlah pengunjung kemungkinan dipengaruhi oleh faktor lain seperti promosi, kondisi ekonomi, daya tarik objek, kebijakan pemerintah, musim liburan, maupun faktor eksternal lainnya. Oleh karena itu, hanya mengandalkan perkembangan tahun saja tidak cukup untuk menjelaskan dinamika jumlah pengunjung secara menyeluruh. Yang ketiga itu rekomendasi. Yang pertama, menambahkan variabel lain yang lebih relevan seperti jumlah event wisata, anggaran promosi, fasilitas, dan aksesibilitas. Yang kedua yaitu menggunakan analisis multivarian dengan faktor-faktor yang memengaruhi jumlah pengunjung yang dapat dijelaskan dengan lebih komprehensif. Yang ketiga yaitu melakukan analisis per periode tertentu, misalnya sebelum dan sesudah kebijakan tertentu dan mendapatkan gambaran yang lebih mendalam. Ini adalah daftar pustaka yang kami ambil untuk menyelesaikan laporan ini. Sekian presentasi dari kelompok 7 kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.